bagian daripada dinamis. Jadi kalau nggak tahu statis, dinamis otomatis nggak akan bisa dipelajari karena itu berkesinambungan ya, bagian dari satu dengan yang lain. Saya matikan dulu kameranya. Oke, di dalam statis itu jadi kalau kita lihat beda statis dengan dinamis itu apa gitu. Ada beberapa kalau di dalam statis itu lebih ke arah dominan hukum Newton pertama ya. Bahwa apa ada yang tahu apa itu hukum Newton pertama? Apa hukum Newton pertama? Yang bisa jawab? Salah satu? Gimana pernyataannya? Hukum Newton pertama bahwa setiap benda yang bergerak, ada yang tahu? Setiap benda yang akan bergerak dan akan tetap konstan bergerak ketika jumlah gaya yang bekerja pada dirinya adalah sama dengan 0. Jadi dan atau bisa dia dalam kondisi diam. Jadi kalau gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah memiliki jumlah nilai nilai gaya yang seimbang, maka dia bisa kemungkinan cenderung tetap bergerak secara konstan atau dia bisa dalam kondisi diam, di mana nilainya itu kalau kita sebut adalah sigma gaya itu sama dengan 0, yang kita sebut dengan resultan di sini. Nah, ini kalian sudah pelajari dalam kondisi tertentu bagaimana keseimbangan benda pada Bu Sulastri dengan Bu Sulastri ya. Jadi ini ya udah kalian pelajari. Nah, kita akan masuk di dynamics. Jadi tentang mekanika teknik sebenarnya ada 3 ya, statis, dinamis, dan ada nanti mekanika fluida. Fluida juga kalian sudah mempelajari mekanika fluida. Jadi udah paham kalian di dalam mekanika fluida. Nah, mekanika teknik itu mempelajari tentang bagaimana benda kaku itu bereaksi terhadap gaya yang diberikan kepada mereka, ya itu dia. Jadi kalau di dalam dinamis nanti akan yang kita pelajari tentang kinematik ya, kinetik. Itu dia. Di mana kinematik dan kinetik ini berhubungan terhadap gaya yang bekerja. Jadi nanti yang pertama yang akan kita bahas itu adalah kalau kita pelajari kinematik itu mempelajari tentang bagaimana gerak benda. Jadi gerak benda itu seperti apa dia dikaitkan dengan jarak tempuh geraknya, kecepatannya, percepatannya, waktu tempuhnya. Nah, ingat kembali ini akan berhubungan di dalam hukum Newton ada 3 hukum Newton ya. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah percepatan suatu benda bergerak itu akan sama dengan sigma gaya yang bekerja dibagi dengan massa benda. Nah, ini nanti berhubungan ke kinematik. Dimana kalau kita pelajari nanti juga untuk mempelajari nilai daripada sigma gayanya itu uh, tidak lepas dari hukum statis ya, tentang keseimbangan atau gaya-gaya yang bekerja. Itu ingat bahwa gaya yang bekerja ke arah sumbu positif akan bernilai positif, ke arah sumbu negatif akan bernilai negatif. Dan ada catatan ketika dia bergerak, dia kalau searah pergerakannya gaya itu akan bernilai positif. Kalau berlawanan pergerakannya maka gaya itu akan bernilai negatif. Nah, ini adalah dasar-dasar yang harus kita ketahui di dalam mekanika teknik. Oke. Jadi kalau kita lihat ketika kita pelajari mekanika kinematik ya, kinematik yang terdiri dari ini adalah jarak, kecepatan, percepatan dan waktu. Kalau jarak berarti adalah nilai dari posisi awal ke posisi akhir yang kita sebut dengan perpindahan. Ada namanya jarak, ada namanya perpindahan. Nah, kalau perpindahan itu adalah vektor, kalau jarak itu adalah skalar. Jadi kalau jarak itu total nilai berapa perpindahannya, total dari semua jarak yang ditempuh. Kalau perpindahan nilai posisi dari titik awal ke titik akhir. Jadi kalau ada suatu benda bergerak berputar-putar kembali ke sini, maka nilai perpindahannya pasti 0, ya. Tetapi kalau diminta jarak, maka jaraknya adalah sama dengan nilai daripada keliling lingkaran ini.
Itu dia, bedakan antara perpindahan dengan jarak. Nah, di dalam ini SMA juga kalian sudah belajar ya, bahwa nilai daripada kecepatan, ingat kecepatan beda dengan laju. Kalau kecepatan itu adalah vektor, kalau laju itu adalah skalar. Nah, untuk di dalam kecepatan itu berbicara perpindahan dengan perubahan waktu. Nah, kalau dia, laju itu adalah total jarak. Jadi, kalau dia laju berarti adalah total jarak ya, per total waktu atau waktu tempuh, itu adalah laju. Bedakan dia di sana. Oke, sementara kalau kita pelajari untuk percepatan, percepatan ingat kecepatan turunan dari perpindahan waktu perpindahan, benda terhadap waktu. Sementara kalau dia percepatan itu adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu. Sehingga kalau kita masukkan nilai V-nya adalah ini, maka akan muncul persamaan ini. Ini adalah, di SMA kalian juga sudah pelajari yang kayak gini-gini, jadi sudah hal biasa kalian, melihatnya. Nah, di dalam kinematik tadi akan ada juga karena gerak itu ada gerak lurus ya, namanya gerak lurus, ada namanya gerak parabola. Artinya adalah, nonlinear, yang kita sebut ada parabola atau disebut sebenarnya lebih dominan ke nonlinear, itu dia. Jadi harus kita lihat di dalam paraboliknya biasanya dianalisis. Dia nanti akan masing-masing, berbeda dia dalam, segi analisisnya. Oke. Nah, sementara kalau kita bicara tentang kinetiknya sendiri, itu adalah, eee, berpusat atau berkaitan dengan kenapa benda tersebut bergerak. Tentunya ada yang gaya yang menyebabkan benda itu bergerak, itu dia. Jadilah ini nanti lebih ke dominan ke arah ini. Gerak juga ada, gerak melingkar ya, ada gerak lurus, ada gerak linier, ada gerak melingkar. Jadi, berbeda-beda untuk masing-masing. Oke. Nah, untuk di dalam kinetik berarti nanti ini ingat kembali, nanti untuk momen gaya, kalau momen gaya kan gaya yang membuat benda itu ada berputar ya, itu dia momen gaya. Oke, jadi apa yang harus kita lihat selama, belajar pada, dinamis, ya ada kita pelajari, gerak partikel, ada kita pelajari benda kaku. Nah, kalau gerak partikel ini nanti berhubungan kalau misalkan pada pengeringan, maka gerak daripada molekul air bergerak, meninggalkan, medianya. Seperti kalau kita mengeringkan cabai, kan terjadi penguapan maka ada gerak partikelnya. Nah, kalau benda kaku kita pelajari pada, beberapa bangunan atau besi dan seterusnya yang memang struktur bangunan ya, kita akan lihat, gerak kekakuannya, bagaimana dia keseimbangannya ketika dia bergerak, penyikunya dan seterusnya menahan supaya benda itu tidak rusak gitu, artinya tidak rubuh. Nah, kemudian, nanti akan kita bahas juga di dalam kerja dan energi atau usaha dan energi, impuls dan momentum, baik dia untuk partikel ataupun, benda kaku. Jadi kalau misalkan di energi, misalnya kalau kita membuat campuran bahan, biodiesel itu kan terdiri dari CPO misalnya kalau bahannya CPO dengan metanol. Dan pencampuran ini nanti akan terjadi namanya, partikel-partikelnya. Bagaimana blendingnya ini juga geraknya seperti apa bisa kita analisis dengan sistem dinamis. Nah itu dia. Oke, eee jadi untuk yang pertama yang harus kita pahami dalam gerak partikel, dan gerak partikel ini seiring juga nanti dengan gerak daripada, benda kaku. Jadi kalau kita udah paham di partikel, itu otomatis kita paham pada benda kaku. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa, kecepatan itu merupakan turunan dari jarak terhadap waktu. Sementara kalau percepatan itu adalah merupakan turunan kecepatan, ya, kecepatan terhadap waktu.
Dan ini tadi adalah pada kinematik, sehingga gaya karena kita tahu tadi A adalah resultan gaya per massa, sehingga nanti total gaya sebenarnya ini adalah M kali A. Nah, kalau dia bergerak secara melingkar atau dia tidak linier, maka kita bisa cari ketika ada sudutnya, maka kalau dia bergerak dari sini kemari, maka jarak tempuhnya adalah S, kan gitu ya. Jadi nanti berapa nilai S itu akan sama dengan, ingat busur, itu akan sama dengan S ini sama dengan jarak dari pusatnya ke lintasannya dikali dengan sudutnya. Itu nilainya kalau kita pelajari total S ini ya, busur. Mungkin kalian dari matematika tahu. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini nanti adalah eh, ini rumus ini akan banyak kita pakai di dalam berbagai kasus. Oke, dari kedua ini bisa kita turunkan misalnya ketika kita hubungkan antara S dan A, maka bisa kita muncul rumus ini. Gimana caranya bahwa ini tadi ada kita ganti. Mulai daripada DT dari sini itu kan sama dengan DS ya per V. Nah, kamu ganti dengan ini. Sehingga nilainya akan menjadi ini DT, ini DT-nya berarti kita lihat DT yang di sini itu adalah DV per A. Jadi sama-sama nilai DT, ini yang kita samakan. Ini kemari dan ini yang ke sini. Sehingga kalau kita gabungkan, karena kalau kita kan harus integralkan, maka ini kali silang ya. Jadi A itu kali dengan DS akan sama dengan nilainya V kali DV. Artinya adalah hubungan antara AS dengan V yang tidak terhadap waktu. Bisa kita turunkan demikian dia untuk nilainya. Nah, jadi karena kalau gaya bergerak itu akan menghasilkan jarak ya kan. Jadi dengan nilai percepatan dan kecepatannya berapa itu bisa kita sederhanakan. Karena nilai daripada si apa namanya, kalau kamu lihat A ds sama dengan V dv, maka saya bisa ganti nilai daripada untuk si A ini kan bisa diganti ya, bahwa A itu menjadi F per M. Nah, kalau saya ganti ini F per M, maka M-nya saya kali ke sini. Ya, atau bisa juga nanti kalau kita buat FDS boleh juga. Jadi ingat kembali ke ini, ke usaha. Jadi kalau usaha, gaya usaha itu hubungannya ke usaha boleh. Integral FDS. Ya, bisa kita hubungkan ke sana. Nah, maka kalau kita hubungkan ke usaha, ingat kembali momentum impuls ya, bahwa usaha itu FDS, impuls itu adalah MDV. Jadi ini kamu bisa lihat nilainya untuk usaha FS. Jadi nanti bisa kita gabungkan ini F ini kamu ganti dengan ini, maka dia MADS. A itu tadi ada hubungkan ini ya. A itu kalau kalau kita lihat dia menjadi atau bisa kamu ganti nilai daripada ADS itu adalah ini. Maka dia jadi seperti ini dia. Ini yang kita sebut sebagai nilai daripada usaha. Usaha itu sama dengan perubahan nilai, kalau kita lihat di sini nanti ada nilai daripada impuls. Jadi bisa kita hubungkan ini adalah usaha ya. Ingat, ini adalah nanti nilai hubungannya terhadap perubahan gaya akan disebut dengan usaha itu kalau kita turunkan sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi ini dia. Ada yang mau ditanya di sini penurunan rumusnya? Sekali lagi saya turunkan ini bahwa usaha ini bisa kita turunkan ya. Usaha kalau kita ambil dari usaha itu adalah sama dengan FDS. Jadi FDS
Karena integral ini kita integralkan akan sama dengan FDS, artinya adalah usaha sama dengan gaya dikali dengan perubahan jarak. Jadi kalau kita lihat di sini, F ds, F itu adalah M kali A. Jadi gantikan ini kemari, ya. Kemudian karena kita ganti maka ini jadi M kali A ds. ADS itu adalah VDV. Gantikan ini, maka inilah dia. Nah, kalau kita lihat, kita kalikan nanti ini akan bernilai supaya kita ingin integralkan, karena integralkan terhadap V, ini integral terhadap S. Berarti batasnya ini adalah batasnya S, ya, ini adalah batasnya V, karena diintegralkan terhadap V. Ya, ini yang kita sebut sebagai konstanta, ini yang kita sebut sebagai konstanta, karena ini enggak konstanta karena berhubungan dengan V. Itu seperti itu dia. Nah, kemudian kalau kita integralkan, ingat integral V dV itu adalah kalau integral X dx. Apa nilainya? Kalau integralkan itu pangkatnya adalah naik, ya kan? Supaya ini adalah kembali kita turunkan, harusnya berarti adalah X pangkat 2. Supaya dia nilainya sama, kalau kita turunkan pangkatnya berkurang 1 berarti ini setengah. Jadi kalau kita integralkan, maka dia nilainya ini adalah setengah V dengan batas dari V1 ke V2. Ya. Jadi kalau kita buat di sini nilainya adalah menjadi batasannya, batasannya berarti adalah menjadi V1 V2, bisa kita buat seperti ini dia. Kalau ini kan kalau kamu integralkan batasnya adalah misalkan dari X1 ini namanya integral batas, ada batasannya. Berarti kalau kita batas dia di sini X1 X2, maka secara matematisnya bahwa dia adalah X2 kuadrat dikurang dengan X1 kuadrat. Kan gitu ya. Sama di sini juga adalah karena V-nya kita keluarkan, ini harusnya adalah setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, kita kalikan M-nya sama setengahnya. Maka ini yang disebut dengan energi kinetik. Itulah turunan kenapa disebut usaha itu sama dengan perubahan energi. Energi potensial atau energi kinetik. Lebih dominan ke arah energi kinetik. Jadi penurunannya adalah dari sini. Ada yang mau ditanya di sini? Enggak ya? Pintar-pintar memang kalian semua. Oke, kembali. A itu adalah dV per dt. Kembali ke rumus ini tadi. Jadi kalau kita bawa dia, penurunan rumus ini, bahwa A itu adalah dV per dt, maka akan muncul rumus ini. Maka inilah yang kita lihat, kita kalikan ini kemari, ya, integral. Ingat ya, ini kalau dalam mekanika teknik, nggak tahu matematika, gelap selesai kalian. Jadi harus lihat di sini. Ini kalau kita kali, maka integralkan kanan kiri kan gitu ya. F dt sama dengan M dV. Integralkan kanan kiri. Karena ini integral terhadap T, berarti batasnya T1 terhadap T2. Ini terhadap V, berarti adalah V1 terhadap V2 sampai dengan nilai V2. Nah, jadi kalau kita lihat nilainya, maka ketika kita integralkan, kembali ya, integral dx adalah X, ya kan? Jadi kalau X1 pakai batas dia, maka ini adalah batasnya X1 sampai dengan X2. Nilainya berarti adalah X2 dikurang dengan X1. Dan gitu dia. Jadi kalau kita ingin integralkan ini, berarti ini nilainya. Ya, kalau ada terhadap T juga sama, sehingga ini adalah hubungannya, ini yang kita sebut sebagai impuls, ini adalah kita sebut momentum. Ya, inilah hubungan bahwa impuls itu sama dengan perubahan momentum. Ingat ini waktu SMA kalian. Ya. Itu kan ada disebutkan waktu SMA. Oke. Nah, kita masih masuk di dasar-dasar rumusnya. Sekarang kita hubungkan dengan geraknya adalah digerak melingkar. Ketika dia digerak melingkar, ingat digerak melingkar itu ada nilai bahwa kita bicara kalau melingkar berarti jarak yang ditempuhnya sudut. Ya.
Jarak yang ditempuhnya itu sudut dan percepatannya adalah percepatan sudut. Ini adalah kecepatan sudut. Hanya bedanya ketika dia bergerak melingkar ada kecepatan linier. Ya, jadi kalau ada partikel atau benda bergerak melingkar, maka ada kecepatan apa saja di sini? Yang pertama ada kecepatan linier ya bersinggung ke sini, ini liniernya. Nah, kalau kecepatan sudutnya adalah berputar. Ya, ini omeganya, percepatannya juga berputar. Nah, kecepatan linier ini itu akan sebanding dengan nilai daripada V sama dengan omega dengan R. Jadi R itu jarak antara pusat dengan titik lingkarannya yang kita sebut dengan R. Itu dia. Nah, ingat kembali hampir sama dengan yang tadi kalau dia linier. Jadi nilai daripada kecepatan sudut itu adalah merupakan turunan dari nilai perubahan ya d theta sudut terhadap waktu. Jadi sudut itu kalau misalkan posisinya di sini kita acu, maka ini adalah tetanya. Oke, sementara nanti ada juga namanya percepatan linier. Jadi di dalam gerak melingkar ada percepatan linier dan ada percepatan angular. Nah, ini yang kita sebut sebagai percepatan angular, yang ini ya. Yang linier ini, yang kita sebut istilah nanti tangensial dan sentripetal. Jadi yang mana itu tangensial? Kalau dia tangensial percepatannya adalah ke sini, yang menyinggung lintasan. Berarti ini adalah tangensial. Sementara kalau sentripetal itu adalah yang ke dalam. Ya, sentrifugal keluar kan gitu ya. Ini adalah yang disebut dengan nanti percepatan normal atau percepatan yang kita sebut sentripetal. Nah, sehingga kalau dia gerak melingkar, percepatan total percepatan linearnya itu adalah merupakan nilai vektor, yaitu A akar dari A tangensial kuadrat ditambah dengan A sentripetal atau yang kita sebut dengan A normal, ya, ke arah normal. Itu dia. Nah, hubungannya terhadap percepatan sudut itu adalah bahwa A tangensial itu sama dengan percepatan sudut dikali dengan R-nya, jaraknya. Itu nilainya, ya. Itu nilainya. Oke. Sehingga kalau kita perhatikan di sini hubungannya jadi apa? Kalau kita hubungkan sama kayak tadi bahwa ini adalah kita lihat T-nya ya. Jadi kalau ini bisa kita sebut dt sama dengan d theta per omega, yang ini juga dt sama dengan d omega per alfa. Jadi sama-sama dt, artinya ini akan sama dengan yang ini. Nah, artinya adalah d theta per omega sama dengan d omega per alfa. Nah, kalau kita kali sidang karena ini sama ya, maka akan muncul yang ini. Itu dia. Nah, nanti ini berhubungan dengan apa? Percepatan sudut kalau kita disebut dengan momen, ini yang kita sebut dengan momen, ingat? Bu Sulasi pasti sudah ngajarkan momen. Momen itu ada momen akibat dia adalah putaran sudut, ya, percepatan sudut, ada akibat dari apa namanya? Gayanya menyebabkan dia berputar. Jadi kalau kita lihat momen gaya itu ada nilainya adalah lengan dikali dengan F, gaya, gaya putar yang menyebabkan benda berputar, di mana R tegak lurus dengan F. Sementara kalau dia terhadap berapa nilai percepatan sudutnya, maka itu juga berhubungan dengan yang disebut dengan di sini adalah momen inersia dikali dengan percepatan sudutnya yang ini. Ya. Jadi ini setara juga kalau kita lihat dengan apa? Nilai jarak dikali dengan gaya ya atau resultan gaya. Nih, ini adalah percepatan sudut, ini momen inersia. Oke. Nah, kalau kita belajar tentang nilai energi atau usahanya, maka nanti ini akan kalau dia melingkar, dia akan sama dengan momen gayanya dikali dengan perubahan sudutnya ya. Yang kita bawa dia adalah batas sudut karena ini kita sudutkan. Untuk total berapa momen gaya kan kalian sudah pernah belajar juga di statis. Ya, bedanya ini nanti adalah berhubungan dengan momen inersia. Di sudut putar ini namanya adalah di titik porosnya ya. Ini titik poros namanya. Oke. Nah, kita lihat
dalam konsep statis, kalian sudah belajar ini, saya ingatkan kembali. Jadi kalau misalkan posisi partikelnya berada di 3 dimensi, maka partikel akan berada di titik X, Y, dan Z. Ini misalkan partikel. Nah, ini terletak di sumbu X, Y, dan Z. Kalau secara vektor terletak di X itu biasanya menggambarkan I vektor, Y itu menggambarkan vektor J, dan Z itu menggambarkan vektor K. Ya, sehingga kalau dia berpindah dari titik ini ke P ke P aksen, maka nilai perpindahannya kita sebut delta R. Nilainya ini sebesar apa? Yaitu adalah delta R-nya selisihnya jarak terhadap X aksennya ditambah dengan XY-nya dan ini aksen dengan Z-nya. Sehingga kalau kita lihat nilai R aksen itu bertentunya adalah X aksen I plus Y aksen J plus Z aksen K. Nah, kalau kita ingin deltanya berapa, maka ingat yang dikurangkan itu adalah atau ditambahkan itu hanya sama. Ya, kecuali perkalian. Perkalian dot dengan cross tentunya berbeda. Ini harus dipahami di dalam mekanika teknik. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia akan berpindah terhadap waktu, ya kan? Dari sini ke sini berpindah, dari P ke P aksen dia berpindah kan butuh waktu. Yang disebut dengan bahwa R ini akan tergantung, nilai perpindahan itu akan tergantung terhadap waktu. Semakin lama dia mungkin memiliki waktu, maka jarak perpindahannya akan semakin besar, bisa saja ya tergantung. Tapi dia adalah akan dipengaruhi oleh waktu. Ingat, perpindahan itu adalah posisi. Jadi kalau dia ke arah posisi ke arah negatif, maka nilainya perpindahannya negatif. Ya, kalau posisi ke arah positif, maka nilai perpindahannya positif. Nah, ada nanti yang disebut dengan kecepatan rata-rata ya. Dalam kecepatan rata-rata itu kita tinggal selisihkan aja jarak akhirnya dengan jarak posisi awalnya dibagi dengan waktu yang dibutuhkan menempuhnya dari awal ke sini. Jadi S2 itu dari awal ini ke sini. Kemudian S1 dari sini ke sini. Nah, maka waktu yang dibutuhkannya berapa gitu ya. Berarti selisih waktu yang dibutuhkan dari sini kemari dengan dari sini ke sini. Itu Oke. Nah, ingat di dalam limit ya, kalian udah belajar limit sebenarnya. Makanya ketika limit delta T menuju 0 artinya adalah skala waktunya sangat-sangat kecil, itu akan sama dengan bisa kita turunkan menjadi bahwa V itu adalah merupakan df per dt. Rumusnya itu diambil dari rata-rata ini sebenarnya. Maka muncul rumus ini. Oke, jadi ini tadi yang saya sudah jelaskan sebenarnya. Kalau kita bicara jarak, ini distance disebut, maka dia akan jaraknya itu 5 tambah 5, maka dia 10. Tapi kalau kita bicara perpindahan, ini perpindahannya sebenarnya 0. Ya, karena kembali ke awal. Jadi ini namanya perpindahan delta, ya. Tapi kalau jarak adalah 10. Nah, kalau dia disebut untuk kecepatan speed, ya, velocity. Jadi speed itu adalah nilai kecepatannya dan itu tidak negatif ya, artinya adalah tidak apa namanya, atau speed di sini disebut laju, bahasanya laju ya. Kalau kecepatan itu kan vektor. Jadi hanya ditotalkan semua kalau dia laju dibagi dengan waktu tempuh. Kalian di apa udah belajar itu ya di SMA. Sehingga dia kita bagikan 10 per. Tapi kalau kecepatannya berarti 0 karena perpindahannya sama dengan 0. Jadi kalau kita bicara kecepatan, maka itu adalah sebenarnya delta R per delta T atau D R atau DS tadi per dt. Ya, bisa R atau S, tapi harus tahu dia perpindahan atau jarak ya. Nah, ini contoh lihat geraknya ya.
mana misalnya mempresentasikan bahwa, geraknya itu, kontinu atau terputus gitu. Nah, kamu nanti bisa beberapa pertanyaan di situ bisa dijawab yang mana dia dia, bergerak kontinu, yang mana yang tidak kontinu. Jadi kalau kamu lihat di sini, berarti kan logika ini yang A ya, kalau yang A ini dia mulai dari, jarak minus, berarti dari belakang dulu ya, sehingga ketika waktu T di sini dia kan adalah berhenti, karena jaraknya adalah nol, ya kan? Jaraknya nol, baru dia lanjut kembali. Jadi di sini, eee, jarak yang ditempuh dia itu nol. Kalau jarak yang ditempuh dia nol, berarti dia adalah, kembali ke ke dalam posisi semula, kan gitu. Nah, sementara kalau ini jaraknya di sini dia, jaraknya adalah ini kan posisinya jaraknya adalah nol. Waktunya ini ya, terus lanjut dia kemudian berhenti ya, jaraknya kembali nol. Jadi kalau kamu lihat dia posisinya kayak jaraknya mutar mutar, kayak perpindahannya tidak ada. Ya, jadi kalau kita lihat modelnya, kalau ini kan langsung lanjut ya, ada nilai perubahan jarak di sini. Nah, jadi, bedakan dia antara, eee, nih, kalau dia yang continuous, bahwa kalau dia continuous tadi adalah dia akan memiliki kecepatan yang, berlanjut. Nih, jadi kalau kita lihat, nanti kamu bisa jawab di sini, yang mana dia yang, sempat berhenti, yang mana yang lanjut. Jadi kalau continuous motion itu bahwa, eee, dia berfungsi terhadap waktu, dia itu, geraknya. Nah, kalau ini kamu lihat kan dia ke belakang dulu ya, baru nanti maju lagi gitu kan. Dia mundur dulu baru maju lagi. Sehingga waktunya ada tapi pernah dia menempuh jarak nol. Jadi, seperti ini dia. Nanti di sini ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan karena kalian sekaligus praktikum ya. Jadi kalau kalau dilihat dari modelnya, di sini nanti kamu bisa submit jawaban ini ke dalam Google Drive, nanti akan saya buat itu bagian dari, pengerjaan praktikumnya. Nanti kalian bisa, mengerjakannya ada beberapa, di sini untuk, eee, perhitungannya. Nah, kita lanjut di dalam, nilai kecepatan. Kalau untuk grafik nanti kamu bisa, lihat dia analisis, nilainya. Jadi kalau kamu lihat misalnya, yang ini adalah ada geraknya, ya kan. Jadi yang mana dia antara percepatan dengan waktu yang menunjukkan gerak posisi fungsi waktunya di sini. Nah, kalau ini kan bahwa percepatannya konstan. Kalau percepatan konstan berarti tidak ada nilai, eee, tidak ada nilai perubahan terhadap kecepatan, kan gitu ya. Tidak ada nilai perubahan terhadap kecepatan, karena percepatannya adalah konstan. Jadi yang mana yang di sini yang memiliki nilai daripada mempresentasikan dia memiliki percepatan, konstan. Jadi nanti kamu bisa, gambarkan dia, cari nanti untuk, jawabannya kemudian ke submit. Nah, untuk contoh ini ya, contoh fungsi, kecepatan terhadap fungsi waktu, kamu bisa lihat di sini
Ketika V itu adalah berfungsi terhadap waktu, T kuadrat tambah dengan 2T, maka bagaimana nilai akselerasi? Jadi nilai akselerasi itu berarti nilai percepatannya. Nah, nilai percepatan bisa kita hitung dengan menggunakan beberapa persamaan tadi. Karena di sini adalah V pada jarak S-nya 0, waktunya 0, ya, bagaimana dengan nilai percepatannya dan jarak posisinya pada waktu T sama dengan 4. Ini sebenarnya pelajaran SMA kalian sudah belajar ini. Ini hanya dasarnya saja sebelum kita masuk dari ke persamaan-persamaan lanjutan. Jadi tadi ada S dan nilainya ada V, maka tadi ini bisa kita turunkan persamaannya jadi seperti ini. Maka bisa kita lihat di sini V ds per dt sama dengan nilainya AdV per dt, dan dari sini akan muncul persamaan ini tadi, maka bisa kita turunkan nilainya, ya, kita gunakan ini. Oke, jadi ketika kita pakai ini berarti kita masukkan ini ke sini, ya kan? A sama dengan dV per dt, kamu masukkan nilainya ini, maka hasilnya ini, T kuadrat tambah dengan 2T per dt. Nah, ini masuk matematika ya. Artinya adalah kalau kita lihat di sini bahwa si ini kalau kamu ambil hubungkan ini artinya kan diturunkan ya. Nah, kalau kita turunkan karena ini terhadap T, maka turunan ini D per dt, kita turunkan maka 2T tambah 2. Nah, artinya adalah bahwa si A-nya ini berfungsi masih terhadap T. Jika T-nya berubah, maka A-nya berubah. Kan gitu ya. Jadi ketika kita masukkan T-nya sama dengan 4, maka dia nilainya 8 tambah 2 yaitu 10. Kalau T-nya misalkan 2, berarti 4 tambah dengan 2, 6. Jadi artinya adalah percepatan gerak benda ini, partikel ini, itu akan berbeda seiring dengan waktu. Jadi pada saat posisi T 0, maka percepatannya 0. Kalau posisi T-nya berubah, maka nilai percepatannya juga berubah. Jadi dia berbeda-beda dia di setiap waktu ya, berdasarkan waktu. Oke, ada yang mau ditanya di sini? Suara saya kedengaran kan? Kedengaran, Bu, Bu. izin Ya, bertanya, Bu. ya silakan. Siapa ini? Saya nggak bisa lihat. Si Surya, ya. Ya, Bu. Ya. Mengenai yang tadi itu nolnya itu tadi cara menentukannya gimana? Masih bingung, Bu. Penentuan jarak nolnya tadi. Nol yang mana? Yang di mana? Yang sebelumnya itu, Bu, yang tadi pakai gambar, pakai grafik. Ah, Yang ini. iya, Bu. Yang ABC tadi. Itu menentukan eh, mana yang continuous, mana yang tetap itu dia masih kurang ini, Bu. Kurang Enggak. kurang kurang saya pahami gitu. Nah, kalau dia di sini kan berarti ini kan mulai jaraknya kan minus ini kan? Ini kan Iya, yang jarak, A. ini kan posisi S, ini T, ya kan? Iya, Bu. Berarti dia adalah ini kan koordinat 0 berarti di sini. Maka dia bergerak pada jarak minus kan gitu. Maka dia terus dia maju. Maju dia jaraknya jadi titik awalnya kan di sini. Ya kan? Tapi dia mundur. Enggak kontinus dia. Berarti dia mundur dulu dia kan? Mundur, Oh, mundur lalu baru dia maju lagi gitu, Bu. maju. Iya, maju. Di sini berarti pada perpindahan jaraknya 0 berarti kan? Tidak ada perpindahannya. Dia kan melewati jarak ini berarti kan? Itu Iya. dia. Baru dia continuous. Baru lanjut lagi dia lurus. Jadi karena posisi awal itu terletak di sini. Jadi kalau kita lihat tadi yang ini, nah berarti dia kan O itu di sini 0 itu. Nah dia ke sini dulu dia ke sini, maka jaraknya minus. Oke, baru nanti dari sini maju dia kemari. Itu dia sistemnya. Nah sama juga yang ini. Kalau ini kan kalau kamu lihat di sini bahwa nilai S-nya
itu menurun kan? Ini berarti Iya, Bu. mundur dia kan? Iya kan? Ini kan Iya. menurun ini kan? Mundur sampai dia berhenti di sini. Baru minus, ya kan? Mundur terus dia, baru naik lagi. Artinya perjalanannya kan nggak kontinu lurus gitu, nggak tetap kan? Dia bergerak, tapi bergeraknya itu bergerak mundur dia, baru maju lagi. Ingat kalau kamu nyetir, kamu ke belakang dulu gitu kan? Baru setelah kamu ke belakang, baru maju lagi kamu gitu. Itulah kondisinya. Nah, Hmm. Oke. kalau yang ini kan dari sini lurus, jalan terus berarti. Hanya saja waktunya kalau kamu lihat di sini kan jaraknya berubah terhadap nggak sama. Kalau dia kita lihat jarak dari sini ke sini pasti nggak sama dari sini ke sini. Karena nilainya berbeda ini nih. Ini dari sini ke sini pasti lebih jauh jaraknya ini. Artinya adalah dalam waktu yang sama, jarak tempuhnya nggak sama. Artinya adalah bisa mobilnya kencang gitu kan, tiba-tiba pelan gitu. Waktu yang diambil sama, tapi jarak tempuhnya berbeda gitu. Ya, itu dia. Oke, ada lagi mau ditanya? Biar kita lanjut nih. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah posisinya bagaimana. Nah, kalau dia percepatannya kita peroleh ini, kalau posisinya bagaimana? Nah, kalau posisinya berarti kita harus bahas di posisi. Yang ada posisi atau jarak berarti ini. Nah, kita harus hubungkan nilai V dengan posisi. V itu adalah ini. Ini semua permainan matematika ini sebenarnya. Nah, kalau kita masukkan V ini, maka kan jadi seperti ini dia. Ini kalikan ke sini. Jadi kalau saya buat rumus ini, VDT sama dengan DS. Nah, V ini kita masukkan kemari nilainya, maka ini dia. Nah, karena ini terhadap T dia dan ini terhadap S, yang kita ingin tahu berapa posisinya S-nya ketika T-nya sama dengan 4. Nah, ketika kita masukkan, maka kita lakukan integral kanan kiri kan gitu ya. Nah, karena ini terhadap T berarti posisinya ini adalah T1 terhadap T2 sampai T2. Karena ini S berarti jarak dari posisi 1 ke posisi 2. Posisi 1 tadi nilainya 0 katanya. Ya, T1 tadi nilainya 0. Ketika posisinya 0, T-nya 0. Maka ingat integral. Integral pangkatnya bertambah kan gitu ya. Supaya kamu turunkan dia pangkat 2 berarti integralnya sepertiga T pangkat 3 kan gitu ya. Ditambah dengan ini berarti pangkatnya 2 kan gitu. Jadi kalau kita turunkan kembali ya, dengan batas T-nya adalah dari T1 ke T2. T1 tadi adalah 0, T2 adalah 4. Kan itu dia di sini. Nah, S-nya ini adalah DS. Berarti kalau kita integralkan ini sebenarnya adalah S nilainya ya kan. Dengan batas S1-nya 0, S2-nya pertanyaannya berapa. Jadi bisa kita lihat matematikanya ini menjadi kalau kita lihat di sini ya baterai saya lowbat ini mungkin nanti akan kita cepat ya, agak cepat ya. Nanti Surya sama siapa namanya karena listrik nggak ada di sini. Surya sama Fajar nanti atau Faul kirimkan absensinya ke WhatsApp saya ya. Iya, Bu. Oke, jadi kita lanjut di sini mumpung masih sebelum mati laptopnya ini. Nah, jadi tadi adalah batasnya itu karena nilai daripada T0-nya, kan aslinya ini kan seperti ini harusnya. Sepertiga ya, T2 pangkat 3 dikurang T1 pangkat 3 ditambah, ya kan? T2 pangkat 2 dikurang T1 pangkat 2. Itu akan sama dengan, ini adalah akan sama dengan S, karena S2. Ya. Nah, batasnya tadi adalah ini nilainya 0, ini 4 ya. Ini 0, ini 4. Jadi kalau kamu pangkatkan dia, berarti S2-nya kamu tinggal kalikan ya. 4 pangkat 3 ya, kali dengan sepertiga, 4 pangkat 2, jadi hasilnya adalah ini. Jadi
Kalau kamu masukkan angkanya, coba dimasukkan nanti hasilnya. Jadi 4 pangkat 3 berapa? Ada yang bisa cepat? Sebelum mati laptop saya nih. Pas nggak angka yang di slide itu nanti? 4 pangkat 3 berapa? Ada yang megang kalkulator? 64, Bu. Oke. Oh, udah mati. Laptop saya mati, ini handphone. Jadi coba dicek tadi yang 64 saya nggak bisa nulis lagi. Karena apa? Saya mati laptopnya jadinya karena nggak ada listrik di sini. Saya di jalan soalnya. 60 coba pastikan S-nya benar nggak? Pada S sama dengan 4 itu berapa angkanya? Saya kedengaran kan dari handphone ini saya. Siapa tadi yang jawab? 64. 64 bagi 3 berapa? 64 bagi 3 berapa? 21,3, Bu. 1,3, Bu. Oke. Kemudian 4 pangkat 2 tadi ya? Coba dicek angka yang kan slide-nya udah saya kasih ya. Slide sama siapa namanya? Sama si Paul sama si ini udah saya kasih slide-nya. Pas angkanya? Ada yang hitung tadi pas angkanya? 30 berapa tadi di situ di slide-nya? 37,3, Bu. Pas angkanya? Pas, Bu. Pas ya? Pas, Coba Bu. lanjut sambil dilihat ya, sekarang karena handphone saya, laptop saya udah padam. Jadi kita lihat dari slide-nya. Lanjutkan di hitungannya tadi. Oke, jadi nanti di situ 37,3 ya pas ya. Coba lihat contoh yang kedua itu. Saya nggak bisa nulis nih. Nanti kamu mungkin bisa pelajari ya, kita bahas untuk minggu depan. Nah di situ ada beberapa pertanyaan kan. Jadi di dalam slide itu ada 5 kan? Ada 5 soal berarti yang harus kalian kerjakan kan? Coba lihat di slide-nya itu. Ada 5 berarti ya. Question 1 ya kan? Yang grafik tadi. Question 1, question 2, question 3, question 4, 6 berarti ya. 4, baru question 1, 4, 5. Kemudian tambah yang terakhir berapa itu? 2. Berarti ada berapa? Ada 6 ya? 6 ya? 1, 2, sambil dilihat slide-nya. 1, 2, 6 kok nggak salah itu. Nanti lihat di dalam sistemnya, kalian kerjakan dikumpul gini aja, kalian buat karena nanti ini banyak karena praktikumnya dalam satu buku. Bu Sulastri kan kasih buku juga sama kalian kan untuk praktikumnya kan, dilanjutkan di situ ya. Buat nanti batasannya itu adalah untuk dinamis, mekanika dinamis. Jadi minggu depan dikumpul untuk ini sebagai pengerjaan praktikumnya.
Sebelum nanti kita masuk di kelas baru kita bahas yang lainnya. Ada yang mau ditanya? Soalnya Pak Taufik ini nungguin saya nih ngajar. Ayo mau tanya? Enggak ada, Bu. Ada yang mau ditanya? Tidak ada, Bu. Berarti paham ya? Nanti buat kalian dikasih Bu Sulasri juga buku kan? Buku pengerjaan untuk praktikum kan? Dikasih disuruh kan? Iya ada Bu, ada Bu. Iya, Ada, ada. Bu. Ada, Jadi Bu. nanti lanjutkan di situ kerjakan ya. Baik, Baik, Bu. Kerjakan, Baik, Bu. kumpulkan untuk perkuliahan minggu Baik. depan. Presensi ini ada saya screenshot, nanti kirimkan ke saya Google Form untuk presensi yang hasilnya ya, Paul ya, sama siapa tadi? Sama Surya ya, untuk masing-masing Baik, Bu. kelas ya. Oke ya, berarti saya leave ininya ya, leave meetingnya ya, saya close ya. Sampai ketemu di minggu depan aja berarti. Ya Bu. Oke, Bu. Yuk, Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. yuk. Makasih, Bu.